setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM edisi 6 Maret 2024. Hari ini saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengikuti renungan singkat dari saya. Semoga sahabat-sahabat semua bisa meluangkan waktu untuk mengikuti renungan ini dengan penuh iman. Mari kita mendengarkan bersama. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Baru saja kita mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus memandang hukum Taurat sebagai hukum yang terutama karena berlandaskan tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi makan hati ketika melihat Yesus. Bagi mereka, banyak pengajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Sebagai contoh, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena hukum Taurat melarang melakukan hal tersebut. Maka pada saat khotbah di bukit, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Secara keras Yesus menegaskan lagi bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun itu yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi yang paling terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran hukum Taurat, tetapi bagaimana caranya hukum Taurat itu dijalani dan dihayati dalam kehidupan setiap hari. Hukum Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup kita benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, hukum Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian menurut Yesus akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan Allah.
Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Seperti yang saat ini kita lakukan di dalam komunitas SMGM, komunitas tercinta kita. Kita telah menetapkan 5M, yakni mengunjungi, menyapa, menghibur, menyentuh, dan mendoakan sebagai misi kita. Ketika kita mengunjungi, banyak orang yang tersapa oleh kasih Allah. Kadang kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, tetapi kenapa banyak orang yang kita kunjungi merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Kadang kita juga berpikir, secara manusia, kita tidak memiliki daya tarik yang kuat, tapi kita percaya bahwa kita berjalan bersama Tuhan. Saat ini, siapapun saya, siapapun kamu, dan kita semua yang berada di dalam komunitas SMGM, kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan perpanjang tangan Tuhan lewat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dewasa ini banyak hal yang sama terjadi. Di mana-mana terdengar keluhan dan banyaknya penderitaan di antara janji-janji tentang perubahan hidup. Panggilan kita sekarang adalah membawa perubahan dan menolong sesama terangkat dari beban hidup dan penderitaan mereka. Inilah saatnya kita mewujudkan ajaran kasih mulai dari dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah meluangkan waktu mengikuti renungan singkat dari kami. Sampai jumpa di renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan dari kami. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani